Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Papua. Asal mula nama Irian. Sebelum menonton, alangkah baiknya ditekan tombol lonceng dan subscribe. Oke, terima kasih. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung di Papua, hiduplah seorang pemuda bernama Manana Makrdi. Dia sangat miskin dan menderita penyakit kudis yang membuat kulitnya bersisik dan gatal-gatal. Orang-orang di kampungnya tidak mau berdekatan dengannya karena takut tertular penyakitnya. Mereka juga sering mengejek dan menghina Manana Makrdi sebagai orang kotor dan tak berguna. Suatu hari, Manana Makrdi tidak tahan lagi dengan perlakuan orang-orang di kampungnya. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kampungnya dan mencari tempat tinggal yang baru. Dia berjalan tanpa tujuan, melewati hutan, sungai, dan gunung. Dia merasa sangat kesepian dan sedih. Dia berdoa kepada Tuhan agar diberi kesembuhan dan kebahagiaan. Setelah beberapa hari berjalan, Manana Makrdi sampai di sebuah pantai yang indah. Dia melihat ada sebuah perahu kecil yang terdampar di pasir. Dia mendekati perahu itu dan melihat ada seorang wanita yang cantik tidur di dalamnya. Wanita itu memiliki rambut panjang yang hitam, kulit yang putih, dan mata yang biru. Dia mengenakan pakaian yang berkilau seperti emas. Manana Makrdi merasa heran dan kagum melihat wanita itu. Dia berpikir, siapakah wanita ini? Dari mana dia berasal? Apakah dia manusia atau makhluk lain? Manana Makrdi tidak berani membangunkan wanita itu. Dia hanya duduk di samping perahu dan menunggu wanita itu terbangun. Tak lama kemudian, wanita itu membuka matanya. Dia terkejut melihat Manana Makrdi yang duduk di sampingnya. Dia bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Manana Makrdi menjawab dengan sopan, namaku Manana Makrdi. Aku datang dari kampung yang jauh dari sini. Aku pergi dari kampungku karena orang-orang tidak mau menerimaku. Aku menderita penyakit kudis yang membuat kulitku bersisik dan gatal-gatal. Aku tidak punya keluarga, teman, atau rumah. Aku hanya berjalan tanpa tujuan, mencari tempat yang bisa menerimaku. Aku menemukan perahumu terdampar di pantai ini. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin melihatmu. Kamu sangat cantik. Siapakah kamu? Dari mana kamu berasal? Wanita itu tersenyum dan berkata, namaku Rani. Aku adalah seorang peri yang tinggal di langit. Aku datang ke bumi untuk bermain dan bersenang-senang. Aku naik perahuku yang bisa terbang dan berlayar di udara. Aku tertidur di dalam perahuku dan tidak sadar bahwa perahuku jatuh ke bumi. Aku terima kasih kamu sudah menjagaku. Aku tidak marah padamu. Aku malah kasihan padamu. Aku bisa melihat bahwa kamu adalah orang yang baik, jujur, dan berani. Aku ingin membantumu. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kehidupan yang baru. Apakah kamu mau? Manana Makrdi tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia merasa seperti bermimpi. Dia berkata, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku dan memberiku kehidupan yang baru? Apa yang harus aku lakukan? Rani berkata, ini benar. Aku benar-benar bisa menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kehidupan yang baru. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu percaya padaku dan mengikuti aku. Aku akan membawamu ke tempatku di langit. Di sana, kamu akan menjadi suamiku dan aku akan menjadi istrimu. Kamu akan hidup bahagia bersamaku. Apakah kamu mau? Manana Makrdi merasa bingung dan ragu. Dia berpikir, apakah ini benar-benar kesempatan yang baik untuknya? Apakah dia bisa meninggalkan bumi dan hidup di langit bersama seorang peri? Apakah dia bisa bahagia di sana? Apakah dia tidak akan merindukan kampung halamannya? Tapi, Manana Makrdi juga merasa penasaran dan tertarik. Dia berpikir, mungkin ini adalah takdirnya. Mungkin ini adalah jawaban dari doanya. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk memberinya kesembuhan dan kebahagiaan. Dia memutuskan untuk mengambil resiko dan mencoba hal yang baru. Dia berkata kepada Rani, baiklah, aku mau. Aku mau pergi bersamamu ke langit. Aku mau menjadi suamimu dan kamu menjadi istriku. Aku mau hidup bahagia bersamamu. Aku percaya padamu. Rani merasa senang mendengar jawaban Manana Makrdi. Dia berkata, bagus. Ayo, naiklah ke perahuku. Aku akan membawamu ke langit. Aku akan menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kehidupan yang baru. Manana Makrdi naik ke perahu Rani. Rani menyentuh kulit Manana Makrdi dengan tangannya yang lembut. Seketika, penyakit kudis Manana Makrdi sembuh.
Kulitnya menjadi halus dan bersih. Mananamakredi merasa lega dan bahagia. Dia memeluk Rani dan berterima kasih padanya. Rani berkata, "Sama-sama. Aku senang bisa membantumu. Sekarang, mari kita pergi ke langit. Aku akan menunjukkan tempatku padamu." Rani menggerakkan perahunya. Perahunya mulai terbang dan meninggalkan bumi. Mananamakredi dan Rani melihat pemandangan yang indah di bawah mereka. Mereka melihat hutan, sungai, gunung, dan laut. Mereka melihat pulau-pulau yang beraneka ragam. Mereka melihat burung-burung yang terbang bebas. Mereka melihat awan-awan yang putih dan lembut. Mananamakredi dan Rani merasa senang dan takjub. Mereka saling berpegangan tangan dan tersenyum. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan cinta sejati mereka. Setelah beberapa saat, mereka sampai di langit. Rani membawa Mananamakredi ke tempatnya. Tempatnya sangat indah dan mewah. Ada istana yang megah, taman yang asri, danau yang jernih, dan bunga-bunga yang harum. Ada hewan-hewan yang lucu, burung-burung yang cantik, dan peri-peri yang ramah. Semua makhluk di sana menyambut Mananamakredi dan Rani dengan hangat. Mananamakredi dan Rani tinggal di langit. Mereka menikah dan hidup bahagia. Mereka memiliki anak-anak yang tampan dan cantik. Mereka menjadi raja dan ratu di langit. Mereka menjadi panutan dan teladan bagi semua makhluk di sana. Suatu hari, anak tertua mereka, yang bernama Iri, ingin menjelajahi bumi. Dia meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke bumi. Orang tuanya mengizinkannya, asalkan dia berhati-hati dan tidak lama-lama. Dia juga diberi perahu yang bisa terbang seperti perahu Rani. Iri naik perahunya dan pergi ke bumi. Dia melihat pemandangan yang indah di bawahnya. Dia melihat hutan, sungai, gunung, dan laut. Dia melihat pulau-pulau yang beraneka ragam. Dia melihat burung-burung yang terbang bebas. Dia melihat awan-awan yang putih dan lembut. Iri merasa senang dan takjub. Dia ingin melihat lebih dekat pulau-pulau yang ada di bumi. Dia mengarahkan perahunya ke salah satu pulau yang besar dan hijau. Iri mendaratkan perahunya di sebuah pantai yang sepi. Dia turun dari perahunya dan berjalan di pasir. Dia merasa panas dan haus. Dia mencari sumber air untuk minum. Dia melihat ada sebuah sungai yang mengalir di dekatnya. Dia mendekati sungai itu dan ingin minum airnya. Tapi, sebelum dia bisa minum, dia mendengar suara yang keras dan menakutkan. Dia melihat ada seekor buaya yang besar dan ganas yang muncul dari sungai. Buaya itu melihat Iri dan menggeram padanya. Buaya itu berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah wilayahku. Kamu tidak boleh masuk ke sini. Aku akan memakanmu." Iri terkejut dan ketakutan. Dia berpikir, apa ini? Apakah ini adalah hewan yang ada di bumi? Apakah semua hewan di bumi seperti ini? Dia tidak tahu bagaimana cara berhadapan dengan buaya itu. Dia tidak punya senjata atau perlindungan. Dia hanya bisa berlari kembali ke perahunya dan berharap bisa lolos. Iri berbalik dan berlari secepat mungkin ke perahunya. Tapi, buaya itu lebih cepat dan lebih kuat darinya. Buaya itu mengejar Iri dan mencoba menggigitnya. Iri berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Dia merasa putus asa dan menyesal. Dia berpikir, kenapa aku datang ke bumi? Kenapa aku tidak tinggal di langit bersama orang tuaku? Aku bodoh dan ceroboh. Saat buaya itu hampir menggigit Iri, tiba-tiba ada sesuatu yang menyambar buaya itu dari belakang. Iri melihat ada seekor burung yang besar dan indah yang menyerang buaya itu. Burung itu memiliki bulu yang berwarna-warni dan bersinar seperti pelangi. Burung itu memiliki paruh yang tajam dan cakar yang kuat. Burung itu adalah burung cendrawasih, burung khas Papua. Burung cendrawasih itu melindungi Iri dari buaya itu. Burung itu mematuk dan mencakar buaya itu dengan gagah berani. Buaya itu merintih dan mengeluh. Buaya itu tidak bisa melawan burung cendrawasih itu. Buaya itu akhirnya menyerah dan melarikan diri. Buaya itu kembali ke sungai dan tidak berani keluar lagi. Iri merasa lega dan bersyukur. Dia berpikir, apa ini? Apakah ini adalah hewan yang ada di bumi? Apakah semua hewan di bumi seperti ini? Dia tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada burung cendrawasih itu. Dia tidak tahu apakah burung cendrawasih itu bisa berbicara atau mengerti dia. Tapi, burung cendrawasih itu ternyata bisa berbicara dan mengerti Iri. Burung itu berkata, "Hai, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bukan dari sini, kan?"
Kamu terlihat berbeda dari orang-orang di sini. Kamu dari mana? Iri terkejut dan kagum.